Pemirsa, setelah sukses dengan pagelaran Sri Panggung, putra bungsu mendiang Presiden Soekarno Guru Soekarno Putra akan kembali menggelar pementasan musik serupa. Kali ini pagelaran musik yang akan Guru persembahkan itu bertajuk Konser Lelaki Super diadakan Sabtu malam ini di Gedung Jakarta Convention Center. Berbeda dengan pagelaran Sri Panggung pada bulan November lalu yang menampilkan sejumlah penyanyi wanita papan atas, maka dalam Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek bersama saya Fani Rahmasari. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita nikmati bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Segera saja kita simak kilasannya terlebih dahulu. Kegagalan Jalan Damai dalam menyelesaikan masalah Aceh dan diberlakukannya darurat militer di Provinsi Nangro Aceh Darussalam sejak hari Senin lalu membuat prihatin sejumlah artis asal Aceh. Karena selain kerugian moral dan material, mereka juga mengkhawatirkan akan banyak jatuh korban dari masyarakat sipil. Setelah mencoba berbagai cara untuk mengurangi berat badan dan mengalami banyak kegagalan, akhirnya artis Denada berhasil menurunkan berat badannya dengan cara jitu. Untuk Anda, Denada akan membagi resepnya. Sabtu malam ini Guru Soekarno Putra akan menggelar konser bertajuk Lelaki Super dengan menampilkan penyanyi dan grup musik pria ternama negeri ini di Jakarta Convention Center. Cek dan Dicek mengajak Anda melongok persiapannya. Jangan lewatkan juga informasi hangat dan menarik yang telah dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Memiliki tubuh gemuk bagi artis perempuan sepertinya sangat menakutkan dan dianggap bisa mengganggu penampilan. Hal itulah yang dirasakan oleh artis Denada Tambunan. Berbagai cara telah ia lakukan untuk menurunkan berat badannya. Dari memakai krim, pengobatan akupuntur, sampai tidak makan. Tapi tidak ada satupun hasil yang memuaskan bagi Denada. Sampai akhirnya ia menemukan cara jitu untuk menurunkan berat badannya. Pemirsa, berikut ini kita simak penuturan Denada tentang rahasia menurunkan berat badannya. And now you fellas leave your girl with her friends, 'cause it's 11:30 and the club is jumping. Pemirsa, bila Anda mempunyai tubuh gemuk dan ingin mengurangi berat badan dengan cepat dan aman, penyanyi rap yang kini merambah musik dangdut Denada mempunyai solusinya, yaitu dengan menari jaipong. Pasalnya setelah melakukan latihan secara intensif tarian tradisional Jawa Barat tersebut, Denada akhirnya berhasil membakar lemak dalam tubuhnya. Hasilnya cukup menggembirakan. Hanya dalam waktu 1 bulan, berat tubuhnya turun hingga 5 kg. Kini setelah 3 bulan melakukan latihan jaipong secara intensif seminggu 2 kali, Denada telah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 8 kg, tepatnya dari 62 kg menjadi 54 kg. Setelah mengetahui manfaatnya itu, kini Denada mulai serius menekuninya. Gue pernah ngerasain aerobik, gue pernah ngerasain ini, dan abis gue jaipong tuh pasti berasa gitu, jarem, kata orang Jawa tuh jarem semua gitu. Jadi dalam satu tarian itu panjangnya 12-an menit gitu ya. Dalam 12 menit itu otot betis, paha, paha depan, paha dalam, paha belakang, pantat, pinggang, perut, dada, sampai dengan pundak, leher, sampai dengan tangan, semua itu terlatih gitu. Jadi dan terlatihnya tuh kalau gue mungkin karena gue enjoy sekali jaipong, jadi nggak berasa gitu. Kadang-kadang kan gue bisa sekali nari bisa 4 kali nari. 4 kali nari itu udah hampir 1 jam. 1 jam tuh gue lakukan dengan sangat enjoy gitu. Sementara gue tahu bahwa punggung gue kelatih bahwa itu, dan itu karena banyak loncat-loncatnya, banyak sekali makan kalori. Kalau menurut gue banyak banget keluar keringat. Sebelum mengetahui manfaat tari jaipong dalam membentuk tubuhnya, Denada mencoba beberapa cara untuk menurunkan berat badannya. Tapi hasilnya tidak memuaskan dan malah membuat Denada terbaring di rumah sakit. Sejuta tips dan macam-macam, dari yang mulai teh sampai obat sampai suntik, sampai bukan suntik, apa sih, akupunktur. Sedot nggak pernah gue, akupunktur sampai macam-macam deh, udah macam-macam, sampai ada yang krim, yang apa, yang nahan, yang nggak makan, yang apa, semuanya sudah pernah. Sampai yang berolahraga setiap hari sudah pernah. Tapi semua itu ya itu tadi ujung-ujungnya RS. Selain berat badannya berkurang, Denada juga merasakan manfaat lain setelah ia mempelajari tarian jaipongan.
Kalau turun badan iyalah pasti berasa gitu rada longgar gitu baju ya, tapi yang lebih berasa lagi napas, terus, stamina di atas panggung, terus kelenturan badan gitu, itu yang lebih lebih jauh berasa dan kebugaran tentunya jadi lebih seger gitu. Menurut Denada, ia mengetahui manfaat tari jaipong untuk menurunkan berat tubuh setelah ia mengamati tubuh penyanyi dangdut Camelia Malik yang juga menjadi guru jaipongnya. Lihat aja Bumia gitu loh, badannya masih segitu okenya gitu loh, berkat tari jaipong. Pemirsa, Anda ingin tahu seperti apa gerakan tarian jaipongan yang menurut Denada dapat menurunkan berat badannya? Langsung saja kita lihat penampilan Denada berikut ini. Setelah sukses menggelar pertunjukan Sri Panggung yang menampilkan penyanyi-penyanyi perempuan, Guru Soekarno Putra kembali menggelar pertunjukan musik spektakuler. Kali ini ia menampilkan penyanyi dan grup musik pria dalam konser bertajuk Lelaki Super di Jakarta Convention Center Sabtu malam ini. Cek dan dicek berkesempatan melihat persiapannya, dan pemirsa berikut ini kita simak liputannya. Pemirsa, setelah sukses dengan pagelaran Sri Panggung, putra bungsu mendiang Presiden Soekarno, Guru Soekarno Putra, akan kembali menggelar pementasan musik serupa. Kali ini pagelaran musik yang akan Guru persembahkan itu bertajuk Konser Lelaki Super diadakan Sabtu malam ini di Gedung Jakarta Convention Center. Berbeda dengan pagelaran Sri Panggung pada bulan November lalu yang menampilkan sejumlah penyanyi wanita papan atas, maka dalam Konser Lelaki Super, sejumlah penyanyi pria yang bakal unjuk kebolehan. Mereka adalah Chrisye, Glenn Fredly, Nugi, penyanyi dangdut alam, grup band Gigi, dan grup band Kocak pendatang baru Wong Pitu. Untuk membuat konser ini sesukses pergelaran Sri Panggung, Guru bakal menggandeng Erwin Gutawa Orkestra dengan konduktor Aminoto Kosin. Dalam konser yang dipastikan kaya dengan harmonisasi orkestra itu, Guru ternyata juga cukup cerdik dalam meramu konser tersebut nantinya. Sebut misalnya Guru bakal mempertontonkan unsur lain dari para penyanyi pria tersebut, yaitu unsur sensualitas. Selain memenuhi unsur sensualitas, apa kriteria utama para penyanyi itu bisa tampil dalam konser Lelaki Super? Di sini penyanyi-penyanyi yang mempunyai karakter, itu satu. Maksud karakternya menonjol, apalagi mungkin mempunyai ciri khas. Kedua, sudah cukup dikenal dan bahkan mungkin beberapa lagunya pernah menjadi hit. Bagaimana sebenarnya perasaan penyanyi pria yang dapat terpilih di konser tersebut? Pertama sih agak kaget juga, diajak Mas Guru untuk pagelaran, karena gue ya dulu sangat suka dengan pagelaran GSP dan gue punya koleksi kaset-kaset yang lengkap gitu. Jadi lagu-lagu Mas Guru yang zaman dulu itu semuanya memang top, dan jadi kesempatan ini nggak gue sia-siain karena memang benar-benar jarang. Bangga aja, terus dream come true lah. Lain-lainnya kan band rekaman semua. Yang main di sini kan band yang udah rekaman 2 album juga. Ntar kita punya album juga belum. Mengingat konser ini merupakan momentum penting bagi kelangsungan karir bermusik para penyanyi pria itu, mereka tentunya telah melakukan persiapan khusus agar penampilan malam nanti tidak mengecewakan. Tim semuanya memang udah beberapa kali latihan untuk yang lagunya aja. Sampai hari ini udah 3 kali latihan. Terus kita nanti ada JR juga yang mengerahkan semua penari. Dan buat saya pribadi persiapannya yang pasti pengen tahu harus tahu segala macam bentuk apa aja yang akan aku lakuin di atas panggung itu, karena mau nggak mau gerakan-gerakannya harus dibarengin sama penari-penari. Terus aransemen lagunya juga ada penyesuaian-penyesuaian yang baru. Siapannya mental dan fisik. Untuk Lelaki Super ini saya khususkan bisa untuk lebih menjiwai gitu. Dalam arti kita menyesuaikan dengan lagu saya sendiri dangdut, untuk orkestra kebanyakan kan pop. Jadi saya bisa mencocokkan dengan karakternya musik standar gitu. Ya, dari itu saya mesti latihan yang banyak dan terus-terusan. Kita lebih ke persiapan fisik ya. Fisik, Pedicure, fitness, lari. sauna. Kalau untuk musikal, kalau musikal kita sebenarnya lebih ke persiapan internal sebenarnya. Karena terus terang antara kita sama orkestra itu kita nggak terlalu banyak komunikasi ya. Jadi ibaratnya mereka kerja sendiri, kita kerja sendiri.
Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah tidak lagi begitu aktif di layar kaca, mantan pembawa acara Salam Canda RCTI Ebet Kadarusman ternyata lebih memilih melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai aktivitasnya saat ini. Belum lama ini misalnya, pria yang lama menetap di negara Australia itu mendirikan yayasan Mas Enterprise bersama sejumlah teman-temannya.